Sarah ada di kamar hotelnya pas dia dengar ketukan di pintu. Dari lubang pengintai, dia lihat seorang lelaki berdiri di luar. "Sorry mengganggu, aku manajer hotel ini," katanya. "Database kami rusak, jadi aku harus ngecek ulang beberapa info." Sarah bilang dia akan kembali beberapa menit lagi, menjauh dari pintu dan menelepon keamanan hotel. Dia bilang ada lelaki yang akan merampok dia. Gimana dia bisa tahu? Lihat kartu pengenalnya, itu nama wanita. Dia bukan manajer hotel yang sebenarnya. Saat Anna sampai di sekolah, dia lihat kawannya Yana bingung sekali. Hari masih pagi, tapi sudah ada orang yang nyuri ranselnya. Yana pergi dari kelas untuk ke kamar mandi, dan saat itu pasti seseorang telah masuk dan mencuri barang-barangnya. Anna memulai penyelidikannya. Dina keluar dari lab robotika dan bilang dia telah betulin robot pagi itu. Kate dari kelompok pemandu sorak barusan memulai latihannya. Dan Jamal bilang dia telah menghabiskan waktu 3 jam buat mecahin soal matematika dan sekarang dia capek. Anna langsung tahu siapa yang telah mengambil ransel. Apa kamu juga tahu? Jamal, jam sekolah baru dimulai. Gimana mungkin dia sudah 3 jam di sana? Di pagi yang indah, Mikhail dan Christine pergi hiking. Di suatu tempat, mereka lihat sungai yang harus diseberangi. Keduanya harus sampai di seberang. Tapi perahu cuma bisa berjalan pulang dan pergi sekali dan mengangkut 1 orang dalam tiap perjalanan. Tapi mereka berdua berhasil nyeberang. Gimana caranya? Gampang, mereka berdua pergi hiking di hari yang sama, tapi enggak pergi bareng. Jadi mereka tiba di sungai di saat yang sama, tapi di tepi yang berseberangan. Jadi setelah perahu membawa ke seberang sungai, Mikhail bisa sampai ke seberang juga. Di sebuah pesta ada 9 permen dalam 1 kotak. 9 orang mengambil 9 permen, tapi 1 permen masih ada di dalam kotak. Bagaimana mungkin? Orang terakhir mengambil permen yang masih di dalam kotak. Saat esok lusa menjadi kemarin, lalu hari ini akan sama jauhnya ke hari Minggu seperti hari ketika kemarin lusa menjadi besok. Hari apa sekarang? Sekarang hari Minggu. Lihat, esok lusa menjadi kemarin di hari Rabu. Kemarin lusa jadi besok di hari Kamis. Dan Rabu serta Kamis sama jauhnya dari Minggu. Susan lagi menyusuri jalan saat dia lihat seekor anjing. Kelihatannya anjing itu barusan melarikan diri. Jadi dia angkat anjing itu dan mulai mencari pemiliknya. Dia masuk ke sebuah ruang kerja bersama. Di sana ada 3 orang. Susan langsung tahu siapa pemilik anjing itu. Gimana dia bisa tahu? Lihat cowok yang di tengah. Dia duduk di atas tali anjing. Ini hari ulang tahun Ryan dan dia ngadain game untuk teman-temannya. Dia taruh 2 kartu, 1 kuning dan 1 merah di dalam sebuah kotak. Aturannya, kalau seseorang mengambil kartu merah, dia akan menang Rp70.000. Tapi kalau yang diambil kartu kuning, dia harus bayar Rp7.000. Tak seorang pun tahu kalau Ryan berbohong. Dia naruh 2 kartu kuning di dalam kotak itu, bukan 1 kartu merah dan 1 kuning. Teman Ryan, Sandra, melihat teman-temannya kalah dalam permainan 1 demi 1. Tapi ketika giliran Sandra, dia menang Rp70.000. Kok bisa? Ketika gilirannya, dia ambil salah 1 kartu kuning tanpa sepengetahuan siapapun. Lalu dia ambil kartu yang tersisa, yang juga kuning, dan dia tunjukin ke teman-temannya. Ryan harus mengakui bahwa kartu pertama yang telah diambil dan disembunyikan Sandra merah. Kalau nggak gitu, semua temannya akan tahu kalau dia pembohong. Bagus Sandra. Ami harus melepaskan diri dari ruang keamanan tingkat tinggi. Tapi untuk itu, dia harus mecahin teka-teki.
Ada 2 benang di ruangan itu dan informasi yang dia punya cuma tiap benang butuh waktu tepat 1 jam untuk terbakar. Dia harus menghitung waktu dengan tepat selama 45 menit dengan bantuan benang itu. Gimana caranya? Ami harus menyalakan kedua ujung benang pertama dan 1 ujung benang kedua. Dalam 30 menit, benang pertama akan terbakar habis karena ia akan terbakar 2 kali lebih cepat dengan kedua ujung yang terbakar. Lalu, dia harus menyalakan ujung kedua dari benang kedua. Saat itu, benang kedua masih akan punya 30 menit untuk terbakar. Tapi dengan menyalakan ujung yang lain, benang akan terbakar selama 15 menit. Tara, 45 menit terukur. Pada tanggal 1 Januari, Dewan menelepon polisi untuk melaporkan tindak kejahatan. Dia bilang dia telah pergi ke pesta malam tahun baru tetangganya malam sebelumnya. Dan ketika dia pergi, seseorang membobol rumahnya dan mencuri laptopnya serta barang-barang berharga lainnya. Saat polisi bertanya tentang pesta, Dewan bilang pestanya seru, makanannya enak, dan lampu hias bersinar terang serta indah. Dewan menambahkan mungkin tetangganya yang mencuri barang-barangnya. Mungkin dia nyelinap ke rumahnya saat Dewan lagi bersenang-senang di rumahnya. Polisi pergi menginterogasi tetangga Dewan, Tommy. Tapi begitu Tommy membuka pintu, polisi tahu dia nggak bersalah. Justru Dewanlah yang berbohong. Gimana dia tahu? Lihat lampu hias di pohon Natal. Ada 3 lampu yang hilang, artinya lampu hias nggak bisa menyala malam sebelumnya. Dewan bohong. Mito dalam ekspedisi ke Kutub Selatan. Dia telah menjelajahi area itu berhari-hari ketika badai mulai menerjang. Ketika mencari tempat berlindung, dia berhasil menemukan 2 gua. Dalam gua pertama ada beruang kutub yang kelihatannya sangat lapar. Di gua kedua, udaranya dipenuhi gas-gas beracun. Gua mana yang harus dipilih? Gua pertama, beruang kutub nggak hidup di Kutub Selatan. Harry punya pohon apel. Jumlah apel di pohonnya menjadi 2 kali lipat tiap minggu. 30 minggu kemudian, pohon itu benar-benar penuh buah. Apa kamu bisa menebak berapa minggu yang dibutuhkan pohon itu agar penuh dengan jeruk? Jeruk nggak tumbuh di pohon apel. Tapi kalau aku nanya tentang apel, jawabannya sekitar 29 minggu. Sebab, seperti yang kamu tahu, jumlah apel jadi 2 kali lipat tiap minggu. Tokoh wayang mana yang ada di ruang angkasa dan dihuni tata surya kita? Bima Sakti. Dava ditawan di sebuah menara setinggi 45 meter. Di dalam selnya nggak ada apapun kecuali gunting dan tali sepanjang 23 meter. Meski begitu, ketika penjaga datang mengecek esok paginya, mereka lihat Dava sudah berhasil lolos. Gimana dia melakukannya? Dia belah tali jadi 2, lalu dia ikat kedua potongan tali untuk menyambungnya dan turun dengan aman ke tanah. Jenius kan? Di pinggiran kota ada rumah hantu. Sekelompok teman memutuskan untuk mengeceknya. Mereka pergi ke sana di malam hari, tapi begitu sampai ke sana, salah satu dari mereka, Johnny, menolak masuk dan mencegah yang lain masuk. Tapi mereka cuma ngetawain dia, lalu masuk meninggalkan Johnny. Ada berbagai bunyi benturan mengerikan yang berasal dari rumah, lalu semuanya senyap. Johnny nggak pernah bertemu teman-temannya itu lagi. Gimana Johnny tahu kalau ada masalah serius dengan rumah itu? Johnny sangat teliti. Dia lihat ada banyak jejak kaki menuju rumah, tapi nggak ada jejak kaki yang meninggalkan rumah itu. Ragil ada di kantornya saat keamanan menelepon, bilang kalau ada perampok dalam bangunan itu dan dia sedang mencoba melarikan diri. Ragil lari ke lift untuk keluar, tapi 2 lift tiba di saat yang sama. Di masing-masing lift ada lelaki yang kelihatan mencurigakan dan mungkin dia perampoknya.
Gimana Ragil tahu lift mana yang aman untuk dipakai? Lift yang naik. Jika perampok lagi berusaha keluar dari gedung, liftnya akan turun. Jadi Ragil harus memilih lift yang naik.